Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Udah pada sarapan kan? Udah, Bu. Karena hari hujan banyak yang nggak datang ya? Iya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, saya dipimpin doanya. Siap bergerak amat. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita absen dulu. Aldia, Ibu. Selvira, Hadir, Bu. Diva, absen ya? Absen, Bu. Banyak yang tidak hadir ya karena hujan ya? Ya. Yes. Ini sudah minggu berapa ya? Materi kita hari ini teori masuknya Islam ke Indonesia. Bawa buku paket semuanya? Bawa, Bu. Buka halaman 54 ya. Itu tugas minggu kemarin kan. Bukunya sudah ditaruh di meja Ibu. Ya. Buku latihannya, buku PR. Sudah kan? Kemarin kita belajar kemarin itu kita belajar kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu dan Itu adalah spidolnya nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, apa yang poin yang kita bahas kemarin? Peninggalan. Apa peninggalan kerajaan Hindu Buddha? tadi. Ya, benar, candi. Berarti mengerjakan tugas ini. Apa lagi? Candi apa aja? Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur. Apa lagi? Tadi Prambanan. Ya, Candi Prambanan. Apa lagi? Agama Hindu Buddha masih ada nggak sekarang? Ya, masih. Berarti agama Hindu Buddha masih ada sampai saat ini dan adalah agama resmi yang ada di Indonesia. Peninggalan, Candi Borobudur, Candi Prambanan, apa lagi? Candi Seti. Banyak ya candi-candi, itu banyaknya di daerah Jawa. Nah, kalau misalnya di daerah Sumatera itu ada dia menhir. Menhir ini seperti batu. Bentuknya tuh kebanyakan seperti ini ya digambarkan. Nah, biasanya bentuknya seperti ini kalau menhir. Di tugas akhir kalian ada kan di bab terakhir udah kalian bikin kan? Ini prakarya. Ada yang dari kardus, kemarin ibu lihat ada yang dari batu, ada dari plastisin. Nah, biasanya di menhir itu di tengahnya itu terdapat seperti huruf apa? Huruf Pallawa atau huruf Sanskerta, tapi bukan seperti ini ya. Ibu tidak bisa menulis huruf Sanskerta. Misalnya saja, misalnya di sini ada hurufnya. Pokoknya seperti simbol lah intinya ya. Nah, di menhir itu. Kalau menhir itu di daerah Sumatera Barat ada, di daerah 50 kota. Tanah datar. Ya, 50 kota Barat. Itu ada daerah 1000 menhir. Kalau misalnya mau melihat menhir, kalau tidak mau ke pedalaman ada juga di Museum Aditya Warman di pusat Kota Padang. Nah, pelajaran kita hari ini apa? Teori masuknya
agama Islam. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, setelah adanya agama Hindu-Buddha ini, masuklah agama Islam. Dimana kalau agama Hindu menyembah Tuhannya beda ya, Tuhannya itu ya dewa-dewa. Sedangkan di agama Islam, nah tapi ada persamaan sedikit saja antara agama Islam dan agama Buddha. Apa? Kalau di agama Hindu itu adanya kasta. Hindu itu adanya kasta. Seperti tingkatan-tingkatan seperti yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Ada yang dia orang berada, seperti pejabat-pejabat. Ini orang yang orang pandai ilmu agama. Ada juga kesatria-kesatria. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu seperti rakyat jelata. Nah, kalau misalnya di Hindu itu, misalnya dia terlahir dari kasta orang yang berada atau pejabat. Walaupun dia setelah besar menjadi presiden sekalipun, dia tetap kasta yang terendah di agamanya. Nah, kalau di agama Buddha, kasta itu dihapuskan, tidak ada perbedaan. Sama seperti di agama Islam, tidak ada perbedaan Buddha dan Islam. Itu persamaannya yang paling umum ya. Kalau ajarannya tentu berbeda, Buddha dan Islam. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Ya, teori Gujarat. Teori Persia. Teori Persia. Dan yang ketiga, teori Makkah. Nah, teori Gujarat. Gujarat dikemukakan oleh siapa? Ada yang tahu? Siapa yang mengemukakannya? Aldi siapa? Nopur. Cip. Nopur Bronje. Ya, Snow Hurgrunji. Snow Hurgrunji. Tulisannya ya, bacanya Hurgrunji. Nah, menurut dia, Islam itu masuk melalui perdagangan. Jadi orang Arab dicatat ya. Orang Arab itu dia kan berdagang ke daerah Nusantara. Di daerah kita Nusantara kan banyak lautnya tuh. Dia berdagang, kemudian dia sambil menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian dari perdagangan ini ada juga ini nanti aja ya yang menjelaskannya. Nah, yang kedua teori Persia. Teori Persia. Ini abad keberapa? 13. Ya, abad ke-13 munculnya. Menurut teori Persia ini, agama Islam itu masuk ke Nusantara itu abad ke-13. Dibawa oleh orang-orang atau pedagang Persia. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh siapa? Hussein, salah satunya ya, Hussein Jayadiningrat. Nah, kalau teori Mekah
ketahui ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam atau orang-orang Arab itu di daerah pesisir pantai Sumatera bagian barat. Makanya menurut teori Mekah ini Islam masuk pada abad ke-7 itu. Dari sini ada pertanyaan? Bu, Ya? mana yang lebih kuat dari 3 teori yang Ibu jelaskan? Oh, yang lebih kuat ya? Nah, kalau misalnya ketiga teori ini tidak ada yang salah, berarti ketiganya benar. Dan buktinya teori ini diterima sekian lama kan, dan masuk dalam jejak sejarah. Tetapi banyak orang-orang yang lebih mempercayai itu teori Mekah. Karena kenapa? Karena memang orang-orang Islam itu datangnya mengambil berdagang, dan banyak perkampungan orang Islam itu di daerah pesisir pantai barat Sumatera, di daerah Jawa juga, di daerah lain juga gitu. Ada lagi yang bertanya? Kalau dia ada yang ditanyakan? Apa cuma ada 3 itu, Bu? Teorinya, teori masuknya Islam ke Nusantara nih cuma ada 3. Kalau misalnya kita jabarkan secara luasnya itu banyak teori, tapi dalam pembelajaran sejarah anak-anak Indonesia itu hanya 3 teori ini yang tertulis pada buku kalian itu. Di buku ajaran Ibu juga 3 teori itu yang buktinya paling kuat di antara teori yang lain. Jadi Ibu belajar sejarah pada saat sekolah itu juga teori ini juga ya. Karena mereka 3 teori ini mereka yang kuat ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Bukti dari teori Persia itu apa, Bu? oh teori Persia ya. Teori Persia itu, teori Persia ini ada salah satu buktinya itu masih digunakan itu. Teori Persia ini pengaruhnya ada ajaran Syiah. Nah, apa sih buktinya kalau pengaruhnya masih ada? Itu adalah peringatan 10 Muharram. Muharram diperingati oleh orang-orang yang mempunyai ajaran Syiah. Itu kalau di Sumatera Barat itu namanya ada yang diperingati itu acara Tabui. Nah, acara Tabui ini acara apa? Acara adat sebenarnya. Itu seperti membuat sebuah rangkaian bentuk, ada yang kadang bentuknya berbeda-beda ya, bentuknya dibuat, dan itu dihoyak. Kalau di Pariaman itu hoyak Tabui. Nah, itu akan dilanjutkan ke laut Tabui ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau teori Gujarat ini buktinya apa? Buktinya adalah makam Sultan Samudra Pasai. Siapa? Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh. Dicatat ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencatat dulu ya.
terkait materi ini sebelum kita belajar. Silahkan dicatat dulu. Udah siap catatnya? Udah, Bu. Tunggu, hapus lagi. Atau kalian mau kuis sekarang? Atau minggu depan? Ayo, mau kapan? Minggu depan. Minggu depan. Tapi yakinkan diri ya, nilainya 100 kuisnya ya. Yang prakarya peninggalan sudah bisa diambil, udah ibu nilai ya kemarin. Silahkan ambil di labor, nanti minta kuncinya sama ibu. Tinggal yang penilaian minggu lalu aja yang belum dinilai. Jadi nah sedikit nih. Ibu kasih materi Indonesia. Kerajaan Islam. Ada apa aja? Di Nusantara. Nah, kalau zaman dahulu itu belum ada nama Indonesia ya. Pada masa penjajahan itu namanya Nusantara. Harus video juga bisa. Nusantara. Kerajaan Nusantara apa aja? Yang tadi ibu sebutkan apa? Samudra Pasai. Ya, kerajaan Samudra Pasai. Demak. Ya, kerajaan Demak. Apa lagi? Kerajaan Mataram. Ya, kerajaan Mataram Islam. Kalau pada masa Islam itu Mataram Islam namanya. Apa lagi? Ini apa lagi? Lagi apa? Jangan loyo ya. Oh, habis Goa kalau dicatat ya, dicatat. Aldi dicatat. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Goa Strip Talo ya, Goa Talo. Kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore. Nah, itu yang dibahas di depan. Kalian cari materi tentang itu, kalian ringkas. Ibu
Ibu kasih batasnya cuma 2 halaman buku. 2 halaman buku ya. Ringkasannya cuma ringkas-ringkasnya, poin-poin inti saja. Dicatat lagi. PR-nya untuk hari ini, materi tentang hari ini. Yang pertama itu menurut Anda teori manakah yang paling dipercayai oleh masyarakat Nusantara secara umum atau awam? Nah, ini kalian menemukan jawabannya dengan cara kalian wawancara dengan orang tua kalian, kakak kalian, tetangga kalian. Tanya tuh, mana menurut kakak Islam itu masuknya menurut teori apa sih gitu, yang paling berpengaruh yang paling benar itu teori apa sih gitu. Nanti pendapat yang paling dominan itulah jawaban kalian ya. Tapi jawabannya bukan dalam bentuk tabel, tapi paragraf ya. Kesimpulan dari wawancara kalian itu dibuat di double folio. Catat di double folio ya. Yang kedua, ada 2. Apa saja bukti adanya teori seperti Gujarat, Mekah, dan Persia yang masih ada sampai sekarang? Kalau tadi kan Selvira menanyakan bukti dari teori Persia itu ada ajaran Syiah yang orang masih memperingati acara Tabligh di Palembang ya. Nah, itu sudah 1. Nah, teori Gujarat apa buktinya? Teori Mekah apa buktinya? Sama di dulu video, disatukan aja ya. Kita bertemu Rabu depan, jadi sebelum hari Rabu pagi seperti mata pelajaran kita hari ini harus ada di meja ibu ya. Sebelum pulang, coba periksa apakah ada sampah-sampah kalian di bawah meja, lihat. Tolong dimasukkan ke tong sampah. Tadi kan ada yang piket kan? Ada dulu. Kita bersiap untuk pulang. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap. Bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Ya sudah, kalian boleh pulang.